Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wangsyur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awa kullama akafaru biha. Akafaru ana ta padha kafir ya wong-wong Yahudi. Biha ing ayat. Wa kullama ahadu. Lan ing dalam samangsane padha gawe janji. Padha berjanji. Sapa wong-wong Yahudi Allah ing Allah. Ahdan kelawan janji temen alal imani ing atase iman. Bin Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad in kharaja. Lamun metu sapa Kanjeng Nabi awin Nabi ya utawa beriman ing Kanjeng Nabi. Awin Nabi ya utawa janji ing Kanjeng Nabi. Ahdan kelawan janji temen alal iman ing atase iman. Bin Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad in kharaja lamun metu tegese lamun lahir sapa Kanjeng Nabi. Jadi ketika mereka orang-orang Yahudi berjanji untuk beriman kepada Nabi Muhammad jika Nabi lahir. Awin Nabi ya utawa janji ing Kanjeng Nabi. Allah yu'awinu ing yen ta ora nulungi
sapa wong Yahudi alaihi ngalaken alaihi ngalaken ing atase Kanjeng Nabi al musyrikina ora nulungi ing pira-pira mung musyrik ketika mereka berjanji untuk tidak menolong orang-orang musyrik untuk mengalahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka bahwa Allah tidak akan mengambil janji untuk mereka tentang Muhammad. Akan mereka beriman padanya, maka Malik bin Saif berkata, demi Allah, Allah tidak akan membuat janji kepada kami tentang Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Nabadhahu mongko, jawabnya ulama. Mongko buang torohu ing janji, torohahu tegese buang hu ing janji sapa fariqun, sak pantan, sak kelompok, minhum saking wong-wong Yahudi. Binaqdihi lawan ngudari janji, kelawan ngerusak janji. Nabadahu fariqun minhum iku jawabu kullama jawabe lafad kullama wa huwa halu utawi jawab iku mahallul istifhami panggonane istifham al ingkari kang bangsa ingkar. Jadi maksudnya la yambagi wa la yaliqu minhum nabdul ahdi kullama aqatuhu. Jadi tidak layak bagi mereka orang-orang Yahudi untuk melanggar janji ketika mereka sudah diikat dengan janji itu. Bal aktsaruhum la yu'minun. Balik lil intiqali yotayub baliku lil intiqali krana nuduno makna intiqal ngalih. Aktsaruhum utawi akakai wong Yahudi iku la yu'minuna ora gelem iman kabeh.
Sekarang ayat 101. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Walamma ja'ahum lan ing dalem semangsane wis teka hum ing wong-wong Yahudi sapa rasulun utusan min indillahi saking resane Allah Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun kang beneraken lima maring kitab ma'hum kang ing dalem sartane wong-wong Yahudi. Ketika datang kepada mereka orang-orang Yahudi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan isi kitab mereka, yaitu kitab Taurat yang asli. Nabadha mongko buang sapa fariqun sak pantan sak kelompok minal ladzina saking wong-wong akeh utu kang diparingi sapa ladzina alkitab ing kitab buang kitab Allah ing kitab Allah ayat Taurata tegese kitab Taurat wara adhurihim ing dalem burine pira-pira gegere farikun naladina utul kitab ailam ya'malu tegese orang gelem nglakoni sapa farik bima ing barang fiha kang tetep ing dalem kitab Taurat minal imani bayani saking iman bir rasuli kelawan utusan rupane ya Kanjeng Nabi wa ghairihi lan liyani rasul. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad diutus menjadi nabi yang membenarkan kepada kitab Taurat yang masih asli itu, maka sebagian dari mereka membuang kitab Taurat itu, membuang di belakangnya. Maksudnya apa? Mereka tidak melakukan atau mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Di antaranya adalah beriman kepada Kanjeng Nabi dan lainnya.
Ai lam ya malu tegese ora gelem nglakoni sapa ya parikun mang bima ing barang fiya kang tetep ing dalam kitab Taurat minal imani bayani saking iman bir rasul kelawan rasul yaiku Kanjeng Nabi wa ghairihi lan liyani rasul ka'annahum kaya-kaya kaya-kaya satemene parikun iku la ya'lamuna ora weruh kabeh. Sufyan bin Uyainah berkata, kitab mereka itu dibungkus dengan sutra dan dihiasi dengan emas dan perak. Jadi nggak dipakai lagi. Mereka tidak mau menghalalkan yang halal dan tidak mau mengharamkan yang haram. Itu yang dimaksud dengan nabadha, membuang. Jadi mereka tidak mengikuti isi dari kitab Taurat seakan-akan mereka tidak tahu. Ka'annahum khalik koyok sak temene ya Paringkun iku layak lamuna ora weruh kabeh ma ing apa ae pihak kang tetep ing dalem kitab Taurat min annahu bayani saking satemene Kanjeng Nabi iku nabiyun haqqun nabi kang bener. Jadi ketika Kanjeng Nabi datang, Kanjeng Nabi membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat yang asli, maka mereka tidak mau percaya kepada Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka seakan-akan membuang kitab Taurat itu, artinya tidak percaya dengan kitab Taurat itu. Jadi seakan-akan dia tidak tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi yang benar. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bal aktsaruhum la yu'minun, sebagian kebanyakan dari mereka tidak beriman dan sebagian lagi masih berpegang kepada kitab Taurat lahirnya saja, tapi mereka membuangnya secara sembunyi-sembunyi. Itu ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu isi di dalam kitab Taurat itu, diantaranya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu benar. Au annaha utawa ora weruh annaha ing satemene ya Taurat iku kitabullahi kitabe Allah
ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Wattaba'ulan padha manut sapa farikun tegese wong-wong Yahudi, kelompok dari orang Yahudi mang atpun ya lafat wattaba iku diatafno ala nabadha ing atase lafat nabadha. Nabadha farikun wattaba'u wattaba'ulan padha manut sapa nafarikun ma ing barang tatlu kang maca salat tegese wis maca sapa asyayatinu pira-pira setan ala mulki Sulaiman ala ahdi mulki Sulaiman ala bimakna fi ala ahdi mulki Sulaiman ing dalam mangsane kerajaane Nabi Sulaiman minas sihri bayane saking sihir paganat lan ono sapa syayatin iku tafanathu mendem sapa syayatin ing sihir tahta kursiyihi ing dalam ngisore kursine Nabi Sulaiman lamma nuzi'a ing dalam semangsane den pondhut apa mulkuhu kerajaane Nabi Sulaiman. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman atau jabatan sebagai raja itu pernah diambil oleh Allah. Nah, ketika diambil itu buku-buku yang ditulis oleh setan-setan itu, buku-buku tentang sihir, itu dikubur di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Lah masa diambilnya atau dilepasnya kerajaan Nabi Sulaiman itu selama 40 hari. Nah sebabnya ada di antara beberapa istri Nabi Sulaiman itu menyembah berhala selama 40 hari, sedangkan Nabi Sulaiman tidak tahu itu. Maka Allah mencelanya maidu. Kepada Nabi Sulaiman. Oleh karena itu,
diambillah kerajaannya selama 40 hari sesuai dengan salah satu istri tadi yang menyembah berhala selama 40 hari. Nah, tanda dari kerajaan Nabi Sulaiman itu ada pada cincinnya. Dan cincin itu berasal dari surga. Cincin itu selalu dipakai. Kemudian ketika Nabi Sulaiman itu akan masuk WC, maka cincin itu dilepasnya dan dititipkan kepada istrinya yang bernama Aminah. Lalu suatu saat Nabi Sulaiman akan ke WC dan cincinnya itu dititipkan kepada istrinya yang bernama Aminah tadi. Lalu datanglah jin yang menyerupa sebagai Nabi Sulaiman. Jin itu namanya al-Marid. Sukhrul Marid. Kemudian datang kepada Aminah. Hei Aminah, berikan kepadaku cincinku. Lalu Aminah tadi memberikan cincin itu kepadanya. Maka jin itu yang menjadi penguasa yang bisa memerintah semua jin, semua manusia, burung, angin. Jadi Nabi Sulaiman kehilangan sebagai raja. Dan dia, jin itu, duduk di kursi Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman datang kepada Aminah dan menanyakan tentang cincinnya itu. Maka Aminah tadi melihat Nabi Sulaiman itu bukan seperti rupa biasanya. Jadi berubah rupa. Lalu dia berkata, "Ma anta Sulaiman, kamu itu bukan Sulaiman." Nabi Sulaiman sudah mengambil cincin itu. Maka ketika genap 40 hari, jin itu keluar dari atau lari atau keluar dari kursi itu, terbang dan melewati laut. Kemudian cincin itu dilempar ke laut. Setelah dilempar, cincin itu dimakan oleh atau ditelan oleh ikan. Setelah itu, ikan itu meloncat ke tangan Nabi Sulaiman. Maka diambil oleh Nabi Sulaiman, cincin itu dari perutnya ikan itu dan dipakainya. Sehingga kerajaan kembali lagi kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintah para jin untuk menangkap Sukhr al-Marid tadi, jin tadi, lalu mereka mencarinya dan menangkapnya. Lalu Nabi Sulaiman memenjarakan dia di dalam sebuah batu besar, lalu ditutup dengan timah dan besi. Kalau bahasa sekarang kemudian dilas. Ditutup, dilas, lalu dilemparkan ke tengah laut. Itu cerita dari hilangnya kerajaan Nabi Sulaiman.
Saya kira itu dulu. Untuk kelanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.